Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali ya, di dalam BCJ belajar jarak jauh. Kalian di rumah, Pak Amin di madrasah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Amin ingin sampaikan materi tentang macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Anak-anakku sekalian, najis adalah berkenaan dengan toharoh yang kemarin saya sampaikan kepada kalian semuanya. Karena najis harus ada toharoh. Najis bisa hilang karena ada toharoh, ada bersuci. Karena najis itu disucikan dengan adanya toharoh tersebut. Anak-anakku sekalian, macam-macam toharoh dan cara mensucikannya. Ya. Macam-macam najis, saya ulangi, macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Najis ada 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga najis mughaladah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita membahas tentang 3 macam najis ini, ya, kita lebih baik mengetahui apa itu najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor. Sedangkan menurut istilah fikih, najis adalah sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya kita beribadah kepada Allah. Ya, utamanya tentang salat dan tawaf pada saat kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita uraikan sekarang anak-anakku sekalian. Najis yang pertama adalah najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Adalah najis yang disebabkan karena terkena air kencing bayi laki-laki usia kurang lebih 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali minum air susu ibu atau minum ASI. Itu najis mukhafafah atau najis yang ringan. Terus bagaimana Pak cara mensucikannya? Cara mensucikannya kita mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mencipratkan air ke tempat yang terkena air kencing bayi tersebut. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasithah. Anak-anakku sekalian, najis mutawasithah ini ada 2 macam. Yang pertama najis mutawasithah hukmiyah, dan yang kedua najis mutawasithah ainiyah. Najis mutawasithah hukmiyah adalah najis yang diyakini ada di tempat pakaian ataupun di badan. Itu diyakini ada, tetapi tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak bersifat. Kok bisa Pak? Ya bisa. Contoh adalah air kencing yang sudah kering, yang menempel pada tempat-tempat tersebut. Itu adalah mutawasithah hukmiyah. Kan tidak kelihatan. Orang lain pun tidak melihat kalau kalian itu kena najis. Itu adalah air kencing yang telah kering. Bagaimana Pak cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah disiram dengan air di tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian berikutnya adalah najis mutawasithah ainiyah. Najis yang jelas-jelas ada, berbau, nampak, dan berwarna. Ya. Najis tersebut contohnya adalah pakaian kita kena kotoran kambing, kena kotoran sapi, tempat tempat ibadah atau badan kalian. Itu adalah mutawasithah ainiyah, ainun, yang bisa dilihat. Bagaimana cara mensucikannya, Pak? Cara mensucikannya adalah bersihkan kotoran-kotoran tersebut
bersihkan ya kotoran-kotoran yang ada di tempat atau di pakaian atau di badan kalian tersebut. Setelah itu baru disiram dengan air sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Kemudian ya, yang berikutnya adalah najis. Yang ketiga adalah najis mughaladah. Ya, najis mughaladah. Najis mughaladah ini adalah najis yang berat. Najis yang berat ini disebabkan karena kita terkena air liur anjing, atau kita bersentuhan dengan anjing, atau ya kita ya, terkena kotoran anjing tersebut. Nah, itu namanya najis mughaladah, najis berat. Ya, mungkin ya kita belum paham bagaimana itu ya najis berat itu bisa mengenai kita hingga menyebabkan menjadi najis berat. Ya, makanya perlu saya sampaikan di sini. Najis berat menghalangi kalian untuk melaksanakan ibadah ya, salat. Nah, bagaimana Pak cara membersihkan najis mughaladah ini? Cara membersihkannya adalah ya, disiram air sebanyak 7 kali. Ya, 1 diantaranya adalah dicampur dengan tanah yang suci. Itu anak-anakku sekalian ya. Saya kira materi untuk saat ini cukup di sini, dan nanti berikutnya tentang hadas akan saya sampaikan ya pada waktu yang lain. Demikianlah anak-anakku ya. Kalau kalian mau jelas, maka putar dan putar kembali video ini agar kalian betul-betul jelas nanti ketika Pak Amin memberi evaluasi kepada kalian dan kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Sekian anak-anakku, saya akhiri. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.